Selamat siang Bu Vika dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi turunan fungsi trigonometri dengan judul laporan kami yaitu kemampuan siswa dalam menerapkan konsep turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Azhara Esilia, yang kedua Hoirunisa Adi Utami, ketiga Ida Kristiana, dan yang keempat Deborah Agustin Stianing Tias. Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi juga bisa disebut dengan diferensial, adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan atau dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Rumus umumnya adalah yang pertama, fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n-1. Yang kedua, fx sama dengan c kali x pangkat n, maka f aksen x sama dengan c kali n kali x pangkat n-1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini terdapat jenis-jenis rumus turunan. Yang pertama itu ada rumus penjumlahan, di mana fx sama dengan u dikali x plus v dikali x, maka turunan dari fx-nya itu ada u aksen x plus v aksen x. Kemudian untuk rumus pengurangan, fx sama dengan u dikali x dikurang v dikali x, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x dikurang v aksen x. Kemudian untuk perkalian, fx sama dengan ux dikali vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Kemudian untuk pembagian, fx sama dengan ux dibagi dengan vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi dengan ux dikali dengan v aksen x, kemudian dibagi dengan vx pangkat 2. Nah, kemudian kita masuk ke dalam turunan jenis trigonometri. Di sini terdapat fx sama dengan sin x, maka turunannya f aksen x sama dengan cos x. Kemudian fx sama dengan cos x, maka turunannya sama dengan negatif sin x. Fx sama dengan tan x, maka turunannya secant kuadrat x. Fx sama dengan kotangen x, maka turunannya adalah negatif kosekant kuadrat x. Untuk fx sama dengan secant x, turunannya adalah secant x dikali dengan tan x. Untuk fx sama dengan kosekant x, turunannya adalah negatif kosekant x dikali dengan kotangen x. Oke, yang selanjutnya ada rumus umum fungsi trigonometri. Yang pertama ada fx sama dengan sin ax. Nah, f aksen x-nya yaitu a cos ax. Kenapa bisa begitu? Karena ini a kita pindah ke depan, lalu turunan dari sin x adalah cos x. Jadi a cos ax. Jadi ininya a-nya tetap ikut ditulis di belakang sini. Lalu yang kedua ada fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, maka f aksen x-nya yaitu 2 sin x cos x. Kenapa bisa begitu? Ini kita tahu yang perpangkatan sebelum ini. Kita lihat yang ini. Jika x dipangkatkan n, maka f aksennya yaitu n dikali x pangkatkan n min 1. Jadi ini sama seperti yang di depan tadi, yaitu 2-nya ini kita misalkan n. Nah, ini n-nya kita taruh depan, jadi 2. 2
2 dikurangi 1 yaitu 1. Jadi ini di sini pangkat 1 tidak usah ditulis. Jadi 2 sin X. Nah, turunan dari sin X yaitu cos X. Jadi hasilnya 2 sin X cos X. Nah, mari kita mengerjakan contoh soal. Di sini ada contoh soal. Yang pertama ada turunan dari Y sama dengan tan AX. Nah, A-nya ini kita pindah ke depan. Lalu turunan dari tan yaitu secant kuadrat. Nah, jadi Y aksennya sama dengan A secant kuadrat AX. Nah, yang nomor 2, turunan dari Y sama dengan X cos kuadrat X. Maaf, ini Y, harusnya Y bukan Y aksen. Lalu kita jawab. Karena ini adalah perkalian, kita misalkan X adalah U dan cos kuadrat X adalah V. Nah, ini kita turunkan satu persatu terlebih dahulu. U-nya tadi kan X, kita aksenkan menjadi 1 karena X pangkat 1. Lalu V aksennya, yaitu cos kuadrat X ini, kita aksenkan menjadi 2 cos X, turunan dari cos adalah min sin X. Nah, jadi kita kalikan V aksen sama dengan negatif 2 sin X cos X. Nah, lalu kita baru menurunkan Y aksennya. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, U aksennya tadi adalah 1 dikali cos kuadrat X dikali V. V-nya adalah ini tadi, cos kuadrat X, ditambah U-nya yaitu 1 dikali dengan V aksen. V aksennya adalah negatif 2 sin X cos X. Lalu kita kalikan 1 kali cos kuadrat X yaitu cos kuadrat X dikurangi X dikali min 2 sin X cos X menjadi negatif 2X sin X cos X. Nah, ini cosnya, ini yang depan ada cos, yang belakang ada cos, kita keluarkan cosnya menjadi cos X di dalam kurung cos X dikurangi 2X sin X, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada contoh soal penerapan. Soal yang pertama, jika fx sama dengan negatif cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, maka f aksen x adalah, pada contoh soal ini dapat diterapkan dalam mencari jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. Dimisalkan apabila fx merupakan tempat duduk Ana dengan negatif cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x merupakan jarak antara tempat duduk Ana dengan layar bioskop. Kemudian f aksen x merupakan tempat duduk Farah yang berada tepat di bawah atau di depan Ana, dan siswa diminta mencari jarak antara tempat duduk Farah dengan layar bioskop melalui konsep turunan fungsi trigonometri tersebut. Di sini jawabannya yaitu fx sama dengan negatif cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x. F aksen x sama dengan negatif 2 sin kuadrat x sama dengan 2 sin kuadrat x sama dengan 2 kali sin x kali cos x sama dengan 4 dikali sin kali cos x. Kemudian soal yang kedua, jika fx sama dengan sin x dikali cos 3x, maka f aksen 1/6 pi adalah, pada contoh soal ini dapat diterapkan dalam mencari suhu maksimal atau minimal di kedua negara yang berbeda. Dimisalkan apabila fx merupakan negara A dengan sin x kali cos 3x merupakan suhunya, kemudian f aksen 1/6 pi merupakan negara B dan siswa diminta mencari besaran suhu negara B tersebut. Jawabannya
yaitu fx sama dengan sin x dikali cos 3x. Dimisalkan sin x itu u, didapat u aksen sama dengan negatif cos x, dan dimisalkan cos 3x itu v, didapatkan v aksen sama dengan negatif 3 sin 3x. Rumus dari fx sama dengan u kali v, sedangkan rumus f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. F aksen x sama dengan negatif cos x dikali cos 3x ditambah sin x dikali negatif 3 sin 3x sama dengan negatif cos x dikali cos 3x dikurangi 3 sin x dikali sin 3x. F aksen 1/6 pi sama dengan negatif cos 1/6 pi dikali cos 3 dikali 1/6 pi dikurangi 3 sin 1/6 pi dikali sin 3 1/6 pi sama dengan didapat negatif cos 30 derajat dikali cos 90 derajat dikurangi 3 sin 30 derajat dikali sin 90 derajat sama dengan negatif setengah akar 3 dikali 0 dikurangi 3 dikali setengah dikali 1 didapatkan hasil 0 dikurangi 3/2 dari hasil akhirnya yaitu negatif 3/2. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau dalam penyebutan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.